A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat Rohama Al-Fajar, senang sekali kita bertemu di tema tafsir mini. Ku baca dengan makna tafsir mini, gitu ya. Ini kita sampai kepada surah yang pertama kali Allah turunkan. Al-Imam As-Sabuni bilang, apa katanya di sini? Wa hadhil ayatul khamsu hiya awwalu ma tanazzala minal Qur'an. Ya. Dan hadhil ayatul mubarakatu huwa hunna awalu rahmatin rahimallahu bihal abd. Imam Sabuni bilang apa? Ini adalah nikmat yang pertama Allah turunkan untuk umat manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menciptakan manusia. Min alaq khalaqal insana min alaq alladhi, alaq itu segumpal darah, ya, segumpal darah. Terus apa katanya lagi? Iqra wa rabbukal akram, ya. Iqra ya Muhammad wa rabbukal azimal karim, ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari orang qalam, tulis menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia tentang yang tidak dia ketahui. Sahabat Rohama Al-Fajar, saya gemes sekali tentang ayat ini, ya. Kenapa gemesnya itu muncul? Ini perintah pertama dalam agama, namun kurang dimotivasi, ya, menurut saya. Tapi ya, selera baca kita itu lagi di bawah rata-rata. Wahai saudaraku, wahai umat Islam, ayo dong greget untuk baca. Karena dengan membaca, wawasan kita jadi luas. Yang sempit kan kelihatan lega. Yang jalan cuma satu, akhirnya kita menemukan alternatif. Tradisi membaca akan mencerdaskan bangsa, mencerdaskan manusia, mencerdaskan umat Islam secara khusus. Nah, apa yang harus dibaca? Uniknya ayat ini turun pertama kali, itu belum ada tulisan-tulisan yang seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Al-Umnya Imam Syafi'i rahimahullah, atau entah buku apapun lah, ya. Masih sedikit sekali kalaupun ada buku yang tertulis pada waktu itu. Di Arab, di Mekah, tak ada buku yang sampai ke mereka. Tapi perintah pertama adalah baca. Tapi Allah SWT bilang, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita harus mempelajari, membaca tentang penciptaan manusia. Karena jika penciptaan manusia berhasil dibaca oleh seseorang, akan menghasilkan sebuah kecerdasan yang wow, keren sekali gitu ya. Terus Iqra wa rabbukal akram, dipertegas lagi. Bacalah. Dua kali ini, ya. Di 5 ayat pendek ini 2 kali perintah baca itu diperintahkan Allah SWT. Alladzi 'allama bil qalam. Di sini kadang-kadang kita mencari kurikulum ya. Kita membuat kreativitas tentang kurikulum, namun melupakan asas tentang kurikulum yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka di Rohama Al-Fajar, kita semua tim sepakat, santri harus membaca. Jangan guru menjelaskan, jangan guru asik berpidato, jangan guru asik berceramah. Tapi interaksi antara santri dengan gurunya harus banyak dengan membaca. Baik membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab yang kita standarkan, atau membaca tentang semesta yang ada di sekitar kita. Kemudian alladzi 'allama bil qalam, maka Rohama Al-Fajar mengajak santrinya menulis. Apa yang dia baca, dia tulis. Apa yang dia hafal, dia tulis. Dia tulis Arabnya, dia tulis artinya. Kadang-kadang kita guru ini di kelas berceramah, sehingga murid itu mendengarkan penjelasan gurunya. Penjelasan tanpa ada pondasi yang kuat di kepalanya akan liar. Kalau liarnya menghasilkan peradaban yang baik,
It's okay. Kadang-kadang keliaran berpikir, hasil penjelasan kadang-kadang tidak napak di bumi. Maka Al-Quran mengatakan baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Kemudian kata Allah, Allamal insana malam ya'lam. Hasil analisa yang saya baca dari beberapa pendapat para ulama, artinya Allah ingin umumkan, kalau kau mau mendapatkan ilmu pengetahuan, baca dan menulislah. Wah, ini kalau ini diterapkan di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah, maka anak-anak kita ini akan cerdas luar biasa. Kemudian ayat selanjutnya, sesudah wahyu ini turun, terputus agak lama wahyu. Ya. Kemudian di beberapa bulan kemudian ini turunlah ayat, kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Harus baca lagi ini ya. Manusia ini suka menyombongkan diri saat dia punya kekayaan. Manusia ini suka menyombongkan diri saat dia punya ilmu pengetahuan. Seolah-olah Allah ingin bilang begini. Tentu saya tidak berbicara tentang asbabun nuzulnya, nanti di akhir kita bilang ya. Tetapi kadang-kadang al-ibrah la bi khususis sabab ya, bi umumil lafz. Daiman seperti itu selalu di Al-Qur'an ya. Maka dari ayat ini Allah ingin bilang, membaca dan menulis akan membuatmu mengetahui ilmu pengetahuan yang sangat luas. Ilmu pengetahuan yang luas ini akan mendatangkan harta. Harta dan ilmu pengetahuan jika berkumpul di jiwa seseorang sering membuatnya lupa, sering membuatnya sombong. Maka Allah bilang, kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Jangan kau lupa, inna ila rabbika ruj'a. Sepinter apapun ilmu yang kau dapat karena kau rajin membaca dan menulis. Sebanyak apapun harta yang kau dapat karena kau menemukan penemuan-penemuan baru yang kau patenkan sehingga menghasilkan harta. Jangan lupa, jangan itu membuatmu sombong. Jangan itu membuatmu lalai. Jangan itu membuatmu jumawa. Karena apa? Inna ila rabbika ruj'a. Karena akan kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kemudian hati-hati juga. Manusia-manusia sombong ini, lagi-lagi ini saya diambil dari umumil lafz. Manusia-manusia sombong ini kadang mengatakan, ngapain sih ente sholat? Ngapain sih ente bertuhan? Stephen Hawking beberapa kali dia diperingatkan bahkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang sekelasnya ketika dia mengatakan bahwa surga dan neraka hanyalah ilusi bagi orang yang takut tentang kegelapan. Stephen Hawking mengatakan bahwa kita sudah tidak perlu Tuhan. Dengan ilmu pengetahuan apapun bisa kita ketahui. Habibie mengingatkan itu. Sepintar apapun Albert Einstein, kalau saya salah sebut mohon maaf, dia tetap mengatakan bahwa Tuhan ada. Dan bahwa konsep Yahudi yang dipercaya oleh Albert Einstein membuat dia Tuhan ada. Tuhan di atas segala-galanya. Ya gitu ya. Tapi ada kadang-kadang orang karena terlalu pinter, merasa kita tak perlu Allah lagi. Atau kita tidak perlu Tuhan lagi. Karena segala sesuatu bisa kita selesaikan tanpa Tuhan. Hati-hati ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Orang yang banyak baca, orang yang banyak harta, ketika dia popularitasnya naik, ketika dia melihat bahwa karya-karyanya sungguh sangat diapresiasi oleh dunia bahkan, dia mulai mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Hati-hati, jangan sampai begitu. Sepintar dan sukses apapun kita, ingat, kita akan kembali kepada Allah. Jangan ikut-ikutan melarang orang beragama. Apalagi bil khusus beragama Islam. Jangan ikut-ikutan melarang orang sholat. Jangan ikut-ikutan melarang orang membaca Al-Quran. Jangan ikut-ikutan melarang orang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aita in kana al-huda aw amara bittaqwa. Coba kau pikirkan kembali, hai orang yang punya ilmu, hai orang yang punya harta. Mereka juga benar. Mereka yang menyembah Allah itu benar, alal huda. Mereka yang dapat hidayah dari Allah. Au amara bittaqwa. Mereka orang-orang yang jernih hatinya. Ya. Saya suka sekarang mengatakan takwa itu kejernihan hati ya. Mereka adalah orang-orang yang jernih hatinya. Mereka adalah orang-orang yang mengajak orang agar menjernihkan hatinya. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Atau dan kalau terjemahannya dia di terjemahan Kemenak nanti. Tapi saya ingin mengatakan ini orang-orang yang sudah pinter, sukses, kaya dan mengatakan tak perlu sholat, tak perlu sembahyang, kita tak perlu Tuhan tadi. Mereka adalah apa? Kazzaba wa tawalla. Mereka nggak tahu apa-apa sebenarnya. Kepintaran mereka membawa mereka kepada kebodohan yang sangat luar biasa. Kedunguan sejati kalau kata Rocky Gerung kan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibah.
Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Saya ingatkan kata Allah SWT, orang-orang yang jumawa, sombong karena kepintarannya, karena kekayaannya, mereka akan disiksa di Zabaniyah. Kan ku cabut ubun-ubunnya kata Allah SWT. Gitu ya. Maka kita lihat orang-orang yang anti Tuhan di dunia ini, yang dengan belaga sombong dia memproklamirkan Tuhan tak ada, habis dimakan peristiwa. Ada seorang wanita di Brazil ketika diingatkan oleh mamahnya, hati-hati nak, semoga Tuhan selalu bersamamu. Dia bilang apa? Boleh Tuhan bersama saya, tapi dia harus duduk di bagasi. Terjadi tabrakan, hancur mobil itu, mati penumpangnya. Tapi bagasi mobil tersebut diselamatkan oleh Tuhan, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan kau menantang Tuhan ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wahai umat manusia yang membaca, wahai umat manusia yang menulis, yang memiliki ilmu pengetahuan, sesudah disiplin membaca dan menulis, yang memiliki harta yang banyak ketika ilmu sudah kau dapat. Kalla, apa kata Allah SWT? La tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan kau turuti kesombongan dan kejumawaan itu. Jangan ilmu pengetahuan, harta yang kau dapatkan membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita closing begini. Asbab nuzul ayat ini, memang dialog ini terjadi adalah karena Abu Jahal sombong dan jumawa kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa sih kau Muhammad? Ini sesantir Mekah ini ikut sama saya. Harta saya lebih banyak dari ente. Nggak usah kau sujud-sujud di sini. Bahkan diriwayatkan Abu Jahal, Abu Lahab, istrinya menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW untuk sujud. Sombong Abu Jahal dan Abu Lahab. Kata Ali As-Sabuni, andai Allah Subhanahu wa Ta'ala mau pada saat itu, saat dia katakan, kalla la illam yantahi nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Saat itu juga bisa mereka ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah kasih waktu bagi Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya yang menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk bersujud. Maka kawan-kawan yang saya muliakan, ayat ini saya coba bawa ke kekinian. Bacalah, menulislah, gapailah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ciptakanlah produk-produk baru yang kau patenkan kan menghasilkan harta buatmu. Tapi sepinter, sepaten apapun karyamu, sebanyak apapun hartamu, wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah kepada Allah. Sombong tak pernah terbukti sukses di dunia ini. Sejak Adam Allah turunkan ke dunia sampailah hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.